Halo Sobat Ejra Diskus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di channel Ejra Diskus. Di video saya kali ini, saya akan mengulas sedikit ya mengenai langkah-langkah pertama apa yang kita lakukan ya ketika kita ingin membuat farm ya, atau tempat budidaya ikan diskus ya, maupun tempat pengembangbiakannya atau pembesarannya gitu. Apa aja sih langkah-langkahnya ya. Jadi kebetulan Ejra Diskus baru pindah di Bekasi ya, Bekasi Timur. Jadi di sini saya akan sedikit sharing kepada kalian langkah-langkah itu apa aja ya kalau kita ingin membuat farm itu. Yang pertama sampai yang terakhir apa ya, step by stepnya ya. Yang pertama adalah tempat, lokasi. Kalian harus mencari lokasi yang sekiranya tidak terlalu berisik ya, karena ikan diskus ini dia ikannya tenang ya, tidak bisa berisik. Mungkin kalau di pinggir jalan yang terbuka gitu, takutnya lewat-lewat kendaraan gitu mereka stres ya. Kalau bisa tertutup seperti ini kan, saya milihnya di daerah perumahan seperti ini, dan suasananya juga nggak berisik ya, tenang di sini. Kemudian langkah yang kedua adalah kalian harus melihat parameter airnya, kira-kira airnya itu yang standar seperti apa. Itu standarnya ya untuk ikan diskus. Ini adalah bak penampungan air ya, atau ember ya, penampungan air. Di sini saya udah kumpulkan air-airnya di 5 ember ini ya, dan udah diendapkan kurang lebih 2-3 hari. Dan di sini TDS-nya itu cukup bagus ya, nggak nyampe 200, sekitar 170 sampai 190 kurang lebihnya ya. Kemudian pH-nya juga bagus di sini, di angka 7 ya. Oleh karena itu banyak sekali breeder-breeder di kota Bekasi ini, dia bisa menetaskan ikan diskus ya, anakannya ikan diskus ya, atau telurnya ikan diskus itu tanpa pakai RO ya. Jadi tanpa pakai RO. Jadi setiap saya komunikasi dengan breeder-breeder diskus di Bekasi, saya suka nanya, di rumah kalian itu pakai apa gitu kan untuk menetaskan telurnya, pakai RO atau gimana? Hampir semuanya mengatakan tidak ada RO di rumah mereka. Mereka murni mengandalkan air dari kota Bekasi. Dan sepertinya di sini air sumur ya, karena kalau di sini ketika kita mengendapkan air gitu, biasa di bawahnya ada kayak pasir-pasir gitu ya. Jadi kalau tadi itu di ember yang tadi itu, kalau misalnya saya pakai ya airnya sudah habis, pasti ada pasir di dasar permukaan embernya ya. Jadi sepertinya ini air sumur di sini. Dan ya cukup ajaib sih ya. Air dengan TDS di atas 100 bisa menetaskan telur diskus ya. Karena biasanya yang TDS tinggi itu kan dia memiliki kalsium yang tinggi ya, atau GH ya, yang membuat cangkang telur diskus bisa mengeras. Tetapi di sini mungkin yang membuat TDS tinggi itu bukan kalsium, tapi mungkin zat lain ya, sehingga di sini tidak pakai RO. Dan saya belum membuktikan secara langsung karena saya baru pindah 2 minggu, dan saya ada beberapa indukan ya. Nanti akan saya lihat bener nggak ya kalau di sini tanpa RO ya. Jadi sementara untuk RO nggak saya siapkan. Tapi kalau teman-teman yang rumahnya TDS-nya tinggi, boleh mencoba dulu ya, dicek dulu ikannya nelor. Kalau gagal ya udah, berarti TDS-nya tinggi, memang benar-benar kalsiumnya tinggi dalam situ ya. Beda dengan tempat saya berarti ya. Dan itu wajib RO. Nah tadi kita kembali ke air tadi ya. Nah yang kedua adalah air ya. Yang pertama tadi posisi ya, posisi farm. Yang kedua airnya harus sesuai ya, standar ya. pH-nya harus 7
Di bawah juga nggak apa-apa, di bawah 7 juga masih oke, tapi jangan sampai 8 atau 9, wah itu terlalu keras ya. TDS juga usahakan jangan di atas 200 ya. Di bawah nggak apa-apa, kayak di sini kan di bawah 200 ya TDS-nya. Setelah itu RO, bila kalian ngebreed gagal ya, telurnya busuk ya, mungkin perlu RO ya. RO sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya apa itu RO. Kalian bisa cek ya di video sebelumnya. Oke. Yang pertama tempat, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah yang kita harus pikirkan itu adalah masalah untuk ini ya. Posisi penempatan akuarium. Jadi posisi jualan sama penempatan akuarium itu beda ya. Kalau posisi jualan itu usahakan tempatnya tenang, itu terkait dengan lingkungan ya. Tapi kalau posisi akuarium itu terkait dengan isi di dalam toko kita gitu ya. Tempat taruh akuariumnya di mana sih yang bagus gitu kan posisinya. Nah, untuk diskus, karena diskus ini ikan yang merupakan jenis yang tidak kuat di air dingin. Jadi usahakan tempatnya jangan di luar ya, jangan di teras-teras seperti ini. Meskipun teras saya luas, tapi saya nggak mau taruh di luar. Di sini juga ada teras di belakang sini ya. Nah, harusnya bisa ya di sini ya taruh diskus jejer gitu ya, dekat sama air, dekat sama toilet, dan bisa dipakai ruang tamu di sini sebenarnya ya. Tapi kenapa kok saya pilihnya di ruang tamu, bukan di ruang-ruang lain seperti di ini ya? Karena di sini masih ada angin ya, dan matahari masuk. Jadi diskus itu tidak kuat di suhu yang dingin. Sewaktu-waktu Bekasi akan terjadi musim hujan, maka itu akan mempengaruhi suhu ya, suhu air, suhu udara yang membuat jadi anjlok ya, dia punya parameter suhunya ya. Mungkin yang awalnya hangat menjadi dingin ya, itu bikin ikan bisa jadi stres, menguncup, bahkan mati atau sakit ya, karena suhunya tiba-tiba berubah ya. Oleh karena itu, bila kalian terpaksa banget harus pelihara di luar, usahakan memakai yang namanya heater atau pemanas air untuk akuarium ya, heater ya. Ini saya punya heater ya, karena dulu saya di Surabaya peliharanya di luar ya, di garasi, dan itu ini ya heater ya. Dan itu sangat-sangat membuat ikan diskus saya tidak nyaman. Kadang sakit kalau musim hujan, kadang menguncup, kadang juga stres orang lewat-lewat ya. Pokoknya aduh, kasihan ikan saya di sana ya. Oleh karena itu pelajaran berharga buat saya, sehingga saya sekarang memeliharanya di dalam ruangan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalian tidak salah memelihara di luar, tapi risikonya tinggi terkait dengan suhu udara dan suhu air yang bisa berubah ya, kena angin, kena panas matahari, kena cuaca hujan, cuaca kemarau. Jadi nanti bisa gimana ya rasanya ya kalau kalian misalnya tinggal di suhu yang hangat, tiba-tiba di suhu dingin dengan terkejut gitu ya. Kita manusia aja nggak nyaman ya, apalagi ikan ya. Dan diskus ini kan termasuk ikan yang agak rewel ya, dalam tanda kutip. Dia benar-benar nyaman bila parameter suhu air dan suhu udara itu cocok, dia akan nyaman dan tidak sakit ya. Nah, jadi seperti itu, emang nggak ribet, tetapi itu perlu diperhatikan ya, masalah posisi tempat. Demikian juga dengan indukan. Nah, di sini saya ada indukan. Ini saya taruh paling dalam lagi. Karena apa? Ya sama, terkait dengan parameter udara, suhu dan lain sebagainya yang bisa berubah. Jadi mendingan saya taruh di sini aja agar mereka tidak sakit ya dengan perubahan suhu udara maupun suhu air ya. Dan untuk telurnya juga ya, mungkin dengan udara yang stabil, air yang stabil, untuk suhunya membuat telurnya tidak berjamur ya. Jadi perlu diperhatikan masalah penempatan posisi akuarium dalam rumahnya ya, atau ya
Misalnya di luar ya wajib heater gitu ya. Jadi seperti itu masalah penempatan posisinya. Dan untuk Kota Bekasi karena suhunya agak panas jadi aman ya di sini ya, tidak perlu lagi heater. Dan jangan AC ya, kalian jangan taruh AC di sini, itu malah membuat fatal ya ikan kalian ya kalau dikasih AC di ruangan indukan sini ya, maupun di ruangan sini ya. Mungkin karena pingin tamunya nyaman, nggak panas gitu ya, dikasih AC. Oh jangan, kalian mending jaga ikannya sehat daripada harus kasih AC untuk orang yang datang tamu ke sini ya. Kalau tamu datang ya datang aja. Kalau dia kepanasan ya udah harap maklum, karena tempat diskusi ini nggak bisa dingin untuk suhu udaranya ya. Jadi seperti itu. Dan yang berikutnya adalah mengenai air pembuangannya. Nah, usahakan kalian harus punya ini ya, punya pembuangan air seperti ini ya. Nah, seperti ini kan ada pembuangan air ya di sana ya, tuh pembuangan air kotor. Ada juga toilet yang dekat dengan posisi akuarium ya, supaya nanti ketika kalian menginstalasi pembuangan air seperti ini ya, ini air kotor ya atau sifon ya. Jadi ini kalau dibuka dia nyedot ya, kalau dibuka gini ya, itu dibuka, ini dibuka dia nyedot kotoran ini, gitu ya. Nah, itu nanti nggak kebuang kemana-mana kotoran ikannya, gitu ya. Jangan sampai kalian ngalirkannya ke tetangga depan sini rumah kalian ya. Jangan ya, nanti jadi limbah ya di depan-depan sini ya. Jadi harus dialirkan ke belakang. Oleh karena itu posisinya untuk farm diskusi ini paling bagus dia ada pembuangan air dan dekat dengan toilet. Seperti itu ya, makanya ini pas banget ya posisinya. Ini tempat rak ikannya, di sini toiletnya ya. Jadi saya ini julurkan pipa pembuangan airnya ini tembus sini ya, langsung ke toilet atau ke sini ya, buang kotorannya ketika di sifon. Jadi seperti itu. Terus kalau ngisi air bersih gimana? Oh, itu saya pakai pompa ini aja. Ini pompa saya colok, saya celupkan ke sini, selangnya saya sebar ke tangki-tangki ya untuk mengisi air baru ya. Dan selangnya cukup panjang, jadi bisa mencakup semua tank-tank di sini ya maupun indukan ya. Nah, jadi seperti itu posisi air ya. Itu juga terkait dengan wastafel ya. Kalian butuh wastafel. Wastafel buat apa? Ya buat bersih-bersih, misalnya kalian habis bersih-bersih ikan, misalnya mengangkat kotoran-kotoran di atas permukaan air kan perlu jaring ya. Atau mungkin kalian serve ikan kalian, ada yang sakit atau yang gimana kan perlu air ya untuk membilasnya ya, membilas jaring-jaring ini. Nah, seperti ini. Maupun mungkin ketika kalian mengkultur artemia ya buat makanan burayak itu perlu yang namanya air ya untuk menyaring cangkang dari artemia ya. Di video saya juga yang sebelumnya ada ya cara mengkultur artemia ya. Apa itu artemia? Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Bisa kalian lihat ya cara mengkultur artemia ya atau kutu air ya. Itu wajib air, makanya perlu air yang mengalir ya, wastafel tadi ya. Nah, itu soal penempatan posisi air kotor, air bersih. Kemudian berikutnya adalah masalah listrik. Listriknya juga harus diperhatikan ya, posisi penempatannya. Terus sumber listriknya dari mana? Kalau saya kan deket ya, deket rak ya, tinggal nyebrang aja. Karena kebetulan di dinding sini tidak ada stop kontak listriknya. Jadi saya rangkai seperti ini buat dia mencuri listrik dari seberangnya. Nah, ini pun demikian sama ya. Di sini karena kebetulan ada stop kontak listrik ya di sini. Jadi aman ya. Nah, itu untuk menyalakan aerator ya dan lampu. Ikan diskus ini wajib aerator oksigen, jadi nggak bisa pakai air tanpa aerator ya. Kayak ikan cupang atau ikan-ikan gapi itu enggak, dia wajib aerator.
seperti itu. Jadi jangan kalian taruh raknya di sini, listriknya di sana jauh gitu ya. Ya panjang nanti ngambil listriknya. Jadi usahakan yang agak dekat gitu ya dari lemari rak kalian. Dan berikutnya adalah mengenai oksigen ya. Nah, bila kalian memulai breed itu butuh oksigen seperti ini. Ini fungsinya untuk ya packing ya. Kalau kalian ada pembeli gitu nggak ada oksigen ya gimana cara ngambil udaranya? Bisa pakai udara dari aerator, cuman dia nggak kuat sampai berjam-jam gitu. Paling 5-4 jam lah. Tapi kalau kalian harus nganternya keluar kota, luar provinsi gitu ya, itu butuh ini. Atau mungkin luar negeri kalau kalian nanti kedepannya sukses ya. Jadi butuh oksigen. Kemudian yang kalian butuhkan juga adalah obat-obatan ya. Obat-obatan itu terkait dengan medis ya. Kalau ikan kalian sakit, di sini saya udah menyiapkan obat-obatannya itu yang sudah saya buktikan bagus ya. Ini ada Medfish ya, bukan Medfish. Nah, ini antibiotik untuk ikan, misalnya kalian punya ikan itu luka ya, atau matanya kena katarak, antibiotik bagus banget. Ini ada 2, ini yang baru, ini yang udah dibuka segelnya. Kemudian ini untuk penyakit luar ya, seperti kulit atau jamur, velvet, itu pakai ini. Ini pun sama, 2 ini sama, tapi ini lebih kenceng, dia ada formalinnya. Jadi kalau kalian punya ikan sakitnya udah parah, pakai ini nih, ini yang kuat nih, ada formalinnya ya. Ini juga terbukti bagus buat gill fluke ya, atau insang gitu ya, penyakit pada insang diskus itu bagus pakai ini. Ini pun sama ya, ini masih ada isinya. Kemudian ini Acriflavin, ini obat sejuta umat ya. Obat kuning ya, Acriflavin ini banyak sekali dijual di toko-toko ikan. Ini juga bagus. Kemudian ada Elbayo, ada juga pomade, tapi saya tidak ada stoknya di sini. Itu juga bagus. Nah, di video saya sebelumnya di Surabaya cocoknya pakai pomade ya kalau ikannya sakit ya, waktu saya pelihara di Surabaya. Dan kalau di Bekasi ini dulu pernah ada ikan saya sakit, itu pakai ini, bagus nih. Medfish dia cocok ya. Gitu. Kemudian ini plastik buat packing juga kalian butuhkan ya. Nggak ada yang belanja. Ini plastik juga untuk ikannya ya, plastik transparan ya, bening ini ya buat ikan. Kemudian karet-karet untuk ngikat ikan, plastik ikannya ya, itu juga butuh. Kemudian juga stiker ya, stiker ini butuh ya, stiker putih seperti ini untuk bikin background belakang akuarium kalian ya, seperti ini. Supaya ikan kalian tidak berpasir ya, jadi butuh background seperti ini. Ini saya tempel sendiri pakai stiker ya. Jadi usahakan di stikerin, dan ikan kalian lebih cantik ya kelihatannya ya bila ada stikernya ya. Lebih gagah gitu kelihatannya ya. Kalau dikasih stiker putih, dan itu bisa mencegah pasiran ya atau bintik-bintik hitam pada badan ikan ya. Terus ya ini ya, itu juga pipa pemipaan seperti ini. Di video saya juga sebelumnya pernah saya ngulas mengenai ini ya, membuat instalasi pembuangan air kotor diskus seperti ini ya. Dan ukuran akuarium juga sudah pernah saya ulas. Ukuran akuarium untuk pemeliharaan itu bagusnya berapa, dan untuk ngebreed berapa ya, karena beda ukuran ya. Alasannya kenapa harus kecil untuk ngebreed, ada juga yang agak besar untuk pemeliharaan atau penjualan, itu ada semua di video saya sebelumnya. Jadi saya nggak mau ngulas lagi, terlalu panjang nanti ya. Yang saya mau ngulas ini fokus lebih ke langkah-langkah apa yang kita lakukan ketika kita akan membuka farm ikan tikus yang baru ya. Jadi seperti itu. Kemudian pastikan juga listrik di sini aman ya, karena kalau kalian tidak punya genset itu bahaya ya. Jadi harus diperhatiin juga, ditanya tetangga kanan kiri, di sini listriknya sering mati nggak gitu kan. Kalau sering mati ya udah siapkan genset. Dan juga selain genset juga kalian harus menyiapkan CCTV sebenarnya sih, untuk mengontrol dari jauh ya ikan kalian. Apabila kalian tidak tinggal di tempat farm kalian, tapi di sini saya belum ada CCTV, masih kosong di atasnya ya.
jadi nggak ada CCTV. Dan yang terakhir adalah kulkas seperti ini untuk menaruh makanan ikan ya, karena ikan diskus ini makanannya harus makanan yang mentah ya, bukan yang kayak apa pelet gitu. Dia mau sih makan pelet tetrabit gitu ya, tapi harga pelet lumayan mahal ya. Satu kotak itu aja hampir 100.000 ya, yang ukuran 98 gram kalau nggak salah. Kalau tadi kan cuma 6.000 ya atau 5.000 ya satu kepingnya ya. Ya 7.000 lah standarnya ya. Gitu. Itu bisa buat makan ikan diskusnya juga lebih bagus ya, karena bukan buatan pabrik. Meskipun pelet tetrabit itu bagus, dia banyak kandungan dari vitamin-vitamin dan untuk mencerahkan warna juga bagus ya tetrabit. Tapi saya nggak mau pakai itu karena saya mau biasakan mereka makan makanan hidup saja ya, atau makanan mentah ya. Burger diskus juga bisa. Burger diskus itu apa? Itu adalah makanan yang diolah dari jantung sapi yang digiling, ditambah juga bisa dengan udang dan pewarna merah, kuning, hijau, atau warna tanpa warna juga bisa ya, atau yang netral gitu ya, agar ikan kalian misalnya jenis melon ini dikasih burger yang merah jadi tambah merah badannya ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk alat-alat bersih-bersih ya, seperti kain pel, tempat sampah ya, diperhatikan juga. Nah ini ya tempat-tempat sampah. Kemudian jaring tadi ya, jaring ikan, buat menjaring ikan, ada yang beli gitu ya, atau pas bersih-bersih permukaan atas dasarnya ya. Bila ada yang mengambang kotoran dijaring aja, dan udah seperti ini standar ya, piring gelas buat makan ya. Di sini cuci tangan ya, ketika kalian habis ngobok-ngobok akuarium ya, dicuci tangannya ya. Siapa tahu kalian ngobok-ngobok akuarium lagi yang di sebelahnya, kan bahaya ya kalau kalian cuci tangan ya, karena bisa membuat ikan sebelahnya, siapa tahu di akuarium sebelumnya itu ada penyakit, kalian ngobok-ngobok di akuarium A, belum cuci tangan nih, ngobok-ngobok lagi akuarium B, ya udah, yang A ini ada penyakit, kena tuh yang ke B gitu. Jadi harus cuci tangan dulu, seperti itu. Oke sobat, jadi demikian ya penjelasan saya mengenai langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan ketika membuka farm ikan diskus ya, yang baru ya. Semoga info ini bermanfaat dan sukses buat kalian yang akan mencoba atau mulai budidaya ikan diskus seperti saya ini ya. Saya bukan baru sih dalam hal dunia diskus, tapi kalau untuk farm di Bekasi saya baru, karena sebelumnya kan di Surabaya ya bukanya. Seperti itu. Oke sobat, sampai berjumpa ya di video Ejra Diskus lainnya. Saya pamit dan salam Ejra Diskus. See you, bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting